Selamat pagi semuanya, kembali lagi di Laboratorium Bakteriologistikes Nasional. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan ALT urin. Metode yang pertama adalah dry Glasky. Jadi, kita siapkan dulu alat-alat bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada alkohol 70%, kemudian ada kapas, dry Glasky, jadi seperti ini yang dimaksud dengan dry Glasky. Kemudian ada pipet ukur, pushball, kemudian korek, pembakar spiritus, dan ini adalah media NA plate. Dan yang paling penting adalah sampel urin. Dan yang terakhir ada kertas. Nah, oke, jadi langsung saja kita mulai ke prosedur atau cara kerjanya. Ingat, di pemeriksaan bakteriologi apapun kita bekerja harus secara aseptis. Jadi kita gunakan pembakar spiritus. Nah, yang pertama kita siapkan pipet. Pipet ukur yang steril. Kita buka sampel urinnya, kemudian kita pipet sampai tanda 0 ya. Kita ini menggunakan pipet ukur 1 mili. Jadi kita pipet dulu sampai 0. Nah, yang kita masukkan ke dalam NA plate itu tidak 1 mili, jadi tidak semuanya. Jadi cukup 0,1 mili saja. Jadi kita ambil dari Glasky-nya, media NA plate-nya ya. Nah, kita turunkan sampai tanda 0,1 saja. Jadi tidak semuanya kita masukkan. Nah, cukup 0,1 mili saja. Sisanya kita kembalikan. Nah, setelah itu kita ratakan menggunakan dry Glasky. Jangan lupa ditutup dulu. Kita ambil alkohol dan kapas. Nah, dry Glasky-nya kita bersihkan atau kita lap dengan menggunakan alkohol biar aseptis. Oke. Cukup. Setelah itu NA plate yang sudah diisi 0,1 ml urin tadi kita ratakan. Jadi seperti ini. Kita ratakan dari ujung semuanya sampai rata. Nah, jika sudah rata, kita balik, kita bungkus menggunakan kertas. Kita matikan dulu. Nah, kita bungkus dengan menggunakan kertas, lalu kita inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi seperti ini, sudah kita bungkus, tinggal kita masukkan inkubator. Untuk cara dry Glasky selesai, kita lihat hasilnya atau kita hitung angka kumannya besok. Metode yang kedua, pemeriksaan ALT urin, yaitu dengan menggunakan mata ose dengan diameter 9 mm. Nah, jadi langsung saja. Bahannya jangan lupa. Di sini hanya ada sampel urin, pembakar spiritus. Yang paling penting ini adalah ose dengan diameter 9 mm dan media NA plate.
Langsung saja kita mulai ke prosedur atau cara kerjanya. Kita panaskan terlebih dahulu osenya biar steril atau aseptis. Jadi cara kerja tetap aseptis. Kita panaskan mata osenya sampai membara. Nah, ini ditunggu dulu biar agak sedikit dingin. Sambil menunggu kita buka sampel urinnya. Nah, setelah itu kita masukkan osenya ke dalam sampel urin. Jadi sampai terambil seperti ini. Kelihatan ya? Sampai terambil seperti ini. Nah, setelah itu kita goreskan ke media NA plate. Jadi goresnya hanya 1 kali dengan zigzag. Jadi tidak diulang-ulang dari ujung ke ujung. Seperti ini. Jadi tidak diulang-ulang. Zigzag 1 kali dari ujung sini sampai ujung yang bawah. Seperti itu. Kita aduk. Kita panaskan terlebih dahulu. Oke. Sudah. Kita bungkus dengan menggunakan kertas. Nah, setelah kita bungkus, kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu bisa kita lihat hasilnya besok. Metode yang ketiga untuk pemeriksaan ALT urin adalah cara pipet atau metode pipet. Jadi kita siapkan dulu alat-alat yang kita gunakan. Di sini ada pipet ukur 1 mili, pushball, sampel urin, media NA plate. Jadi kita masih tetap menggunakan media NA plate. Kemudian pembakar spiritus. Ingat masih tetap aseptis bekerjanya. Jadi langsung saja kita buka pipet ukurnya. Buka sampel urinnya. Kemudian kita pipet 1 mili atau sebanyak 1 mili. Langsung kita tutup aja. Setelah itu kita masukkan ke dalam media NA plate 1 mili ya. Kita masukkan 1 mili. Oke. Jangan dibalik, nanti tumpah. Kita masukkan dulu ke tempatnya tadi. Kita homogenkan dengan cara membentuk angka 8 seperti ini. Nah, setelah homogen, kita miringkan media NA ini selama 15 menit. Jadi caranya seperti ini. Kita miringkan seperti ini. Nah, otomatis nanti sampel urin yang di dalam akan menumpuk di bawah. Seperti ini. Kita miringkan selama 15 menit. Setelah 15 menit kita miringkan media NA plate-nya, kita ambil. Jadi tetap miring seperti ini. Kemudian sisa urin yang mengumpul di bagian miring ini kita ambil. Kita pipet dengan menggunakan pipet ukur yang tadi. Itu ya. Ini kita ambil. Nah,
jika sudah terambil, tinggal kita balik. Setelah itu kita bungkus dengan menggunakan kertas. Kita tutup dulu pembakarnya. Nah, seperti ini. Kita bungkus. Nah, setelah itu kita inkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian besok tinggal kita lihat hasilnya. Selamat pagi semuanya, kembali lagi di Laboratorium Bakteriologi Stikes Nasional. Nah, pada kesempatan hari ini kita masuk ke hari kedua untuk pemeriksaan angka lempeng total atau ALT urin, di mana kita akan melakukan pembacaan hasil dari media NAPID. Nah, kemarin kita ada 3 metode. Yang pertama ada metode Bryglaski, kemudian ada metode pipet, kemudian ada metode mata Ose dengan diameter 9 mm. Nah, kita mulai satu persatu. Kita mulai dari untuk yang Bryglaski. Nah, cara penghitungannya adalah kita lihat koloni yang tumbuh pada media Na dengan bantuan latar belakang hitam. Nah, jadi cara menghitungnya kita pakai marker atau pakai spidol, kita titik-titik aja. Kita beri tanda. Jadi kita beri tanda mana yang sudah dihitung dan mana yang belum dihitung. Pasti ketahuan kalau kita menggunakan atau kita beri tanda dengan menggunakan spidol. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini seperti ini contohnya, sudah diberi titik-titik, ini adalah koloninya. Dimana untuk yang Bryglaski ini adalah 18 koloni. Begitu. Selanjutnya, untuk yang metode pipet ini sangat banyak. Jika baik persebarannya rata dan banyak, ini dibagi 2 bagian. Ini misalnya seperti ini. Kita bagi saja menjadi 2 bagian. Kita bagi menjadi 2. Kemudian kita titik-titik lagi. Kita tandai lagi. Setelah itu tinggal hasilnya kita kalikan 2. Seperti itu. Kemudian untuk yang pipet ini tadi hasilnya 648 koloni. Kemudian untuk yang metode mata Ose ini sudah diberi tanda juga, terus sudah saya hitung ya. Jadi ini titik-titik ini terdapat 64 koloni. Nah, jadi tidak langsung dihitung. Kita menghitungnya menggunakan faktor konversi. Jadi langsung saja kita mulai hitung. Nah, kita mulai perhitungannya. Jadi kita awali dengan metode Bryglaski terlebih dahulu. Caranya, jumlah koloni bakteri dikali dengan faktor konversi. Jadi untuk Bryglaski tadi kita dapatkan hasilnya adalah 18 di media Na tadi ya. 18 dikali dengan faktor konversinya adalah 10. Nah, kemudian hasilnya adalah 180. Kita harus bulatkan atau kita buat menjadi bilangan 10 pangkat. Jadi 1,8 kali 10 pangkat 2 sel per mililiter sampel. Nah, ini hasilnya untuk yang metode Bryglaski. Kemudian kita lanjut untuk metode mata Ose dengan diameter 9 mm. Jumlah koloni bakteri sama dikali dengan faktor konversi. Untuk jumlah koloni bakterinya untuk yang mata Ose adalah 64. Kemudian dikali dengan faktor konversinya adalah 200. Nah, jadi 12.800. Sama kita bulatkan. Nah, di sini kita harus perhatikan. Di sini ada bilangan ini. Jadi cukup satu angka di belakang koma. Jadi 1 koma. Karena ini bilangannya adalah 8, sehingga kita naikkan 1 atau kita bulatkan menjadi ke atas menjadi 1,3 kali 10 pangkat 4
Nah, jika bilangannya ini kurang dari sama dengan 5, kita bulatkan ke bawah. Tapi jika lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Sehingga didapatkan hasil 1,3 kali 10 pangkat 4 sel per mililiter sampel. Gitu. Kemudian kita lanjut untuk yang metode pipet. Jumlah koloni bakteri dikali faktor konversinya. Jumlah koloni pada metode pipet didapatkan hasil 648. Kemudian kita kalikan dengan faktor konversi adalah 100. Maka 64.800. Kita bulatkan sama karena di sini ada angka 8, sehingga kita naikkan menjadi ke atas atau 6,5 kali 10 pangkat 4 sel per mililiter sampel. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan hasil, lalu bagaimana kesimpulannya? Kita lihat untuk interpretasi hasilnya. Dimana untuk interpretasi hasil, jika hasilnya kurang dari 10 pangkat 3, maka tidak terjadi infeksi. Dan jika di antara 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 5, berarti dia hasilnya adalah meragukan. Jika lebih dari 10 pangkat 5, maka terjadi infeksi. Kita simpulkan satu persatu mulai dari metode yang dehidrasi, di mana hasilnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 2, sehingga masuk di sini kurang dari 1,8 kali 10 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah tidak terjadi infeksi. Kemudian lanjut untuk yang metode Manta-Ose, didapatkan hasil 1,3 kali 10 pangkat 4. Maka diantaranya ini 1,3 kali 10 pangkat 4. Maka hasilnya adalah meragukan. Lanjut untuk yang metode pipet, hasilnya adalah 6,5 kali 10 pangkat 4. Juga masih masuk di range ini, 6,5 kali 10 pangkat 4. Hasilnya juga meragukan. Nah, jadi kesimpulannya, pada sampel urin yang diperiksa didapatkan pada metode ini saya ulangi, pada sampel urin yang diperiksa dengan metode dehidrasi didapatkan hasil koloni 1,8 kali 10 pangkat 2, sehingga disimpulkan hasilnya tidak terjadi infeksi. Dan seterusnya untuk metode Manta-Ose dan metode pipet. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya untuk perhitungan angka lempeng total atau untuk pemeriksaan angka lempeng total urin. Sekian, terima kasih.